Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wal hidayah wal kafa biha nimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma walah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Puja dan puji mari kita pasrahkan kepada Zat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan bersama-sama tausiah ini. Saya akan menerangkan yaitu yang berjudul Rahasia Marifat. Rahasianya mengenal Zat Allah dan Zat Rasulullah. Dan dalam hal ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian, agar tonton sampai selesai supaya kita jangan gagal paham. Adapun marifat itu rahasianya adalah mengenal Zat Allah dan Zat Rasulullah. Oleh karena itu, marifat dimulakan satu, marifat diri yang sejahir. Kedua, marifat diri yang batin. Ketiga, marifat Tuhan. Apa gunanya marifat? Adapun gunanya marifat karena mencari hakikat, yaitu mengenal yang qadim dan mengenal yang baru. Sebagai kata awaluddin marifatullah, artinya awal agama mengenal Allah. Maksudnya mengenal yang mana? Qadim dan yang mana? Yang baru, serta dapat mengenal yang qadim dan yang baru. Maka dapatlah membedakan di antara Tuhan dan hamba. Baitul kalbu mu'min, sungguhnya hati ini suatu bayi, sehingga akil balik diibaratkan bunga yang sedang menguntum. Tidak ada seekor ulat atau kumbang yang dapat menjelajah apabila dewasa atau akhir balik. Maka hati itu ibaratkan bunga yang sedang mengembang. Maka masuklah ulat dan kumbang menjelajah bunga itu. Sesungguhnya amalan marifat dan zikir yang diibaiat itu adalah untuk membersihkan hati agar dapat menguntung semula seperti hati anak-anak yang suci dan bersih. Hati ini juga seperti satu bekas menyimpang gula yang tertutup rapat, dijaga dengan baik. Kiranya tutup itu tidak jaga dengan baik atau tutupnya sudah rusak, maka masuklah semut hitam yang memangnya gula itu dimakan. Peperangan yang lebih besar dari perang Uhud hendaklah
dan lain-lain peperangan ialah peperangan dalam diri sendiri. Atau hati-hati Bapak, Ibu ya, saudara-saudara sekalian, itu yang paling besar adalah perang, yaitu amarah yang di dalam denyut jantung diri kita sendiri. Setiap saat denyut jantung itu akan terus berperang. Sungguhnya iblis itu menanti saat dan ketika untuk merosakkan anak Adam. Sekiranya aku tidak ada bersenjata atau zikir, niscaya aku pasti kecundang. Keluar masuk napas anak Adam adalah zikir 6.666 sehari semalam. Napas keluar dan masuk sekiranya anak Adam tidak bersenjata, pasti ia kecundang. Seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Nah sekarang asal usul ma'rifat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya Sayyidina Ali karamallahu mengajar kepada Imam Abu Hasan Basri. Imam Abu Hasan Basri mengajar kepada Habib An-Nazmi mengajar kepada Daud Atai mengajar kepada Ma'ruf Al-Kahri mengajar kepada Siris Sakatari mengajar kepada Daud Askatar mengajar kepada Al-Junaidi. Maka Al-Junaidi yang terkenal sebagai pengasas ma'rifat, maka pancaran ma'rifat itu dari 4 sumber, yaitu yang pertama ini adalah 1. Pancaran daripada sumber suluk yang dinamakan ma'rifat musyahadah. 2. Pancaran daripada sumber kaluat yang dinamakan ma'rifat insaniyah. Dan yang ketiga, pancaran daripada inayah yang dinamakan rohani. Yang terakhir, yang keempat, adalah pancaran daripada pertapaan yang dinamakan zirim. Maka dari sumber amalan itulah terbit ma'rifat yang tertinggi dan mempunyai rahasia yang sulit. Di sini juga ada semacam api ma'rifatullah api ma'rifatullah. Dengan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencetuskan api ma'rifatullah dalam kalimah Allah. Saya awali syahdan. Nama Allah itu tidak akan pernah dapat dihilangkan. Sebab nama Allah itu akan menjadikan zikir bagi para malaikat, zikir para burung, zikir para binatang melata, zikir para tumbuh-tumbuhan, dan zikir dari nasar yang 4, yaitu tanah, air, angin, dan api.
serta zikir segala makhluk yang ada pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Juga zikir makhluk yang berdiam di antara langit dan bumi. Buka Al-Quran surat At-Talaq ayat 1. Ya, di situ ada keterangan. Adapun zikir para makhluk Allah yang kami sebutkan tadi tidaklah sama logatnya dan tidak sama pula bunyi dan bacaannya. Tidak sedikit para ahli sufi dan para wali-wali Allah yang telah mendengar akan bunyi zikir para makhluk itu. Sungguh sangat beraneka ragam bunyinya. Dalam kitab Taurat, nama Zat yang Maha Esa itu ada 300 banyaknya yang ditulis menurut bahasa Taurat. Dalam kitab Zabur juga ada 300 banyaknya. Nama Zat yang Maha Esa itu yang ditulis dengan bahasa Zabur. Dalam kitab Injil juga ada banyaknya nama Zat yang Esa itu yang ditulis dengan bahasa Injil. Di dalam kitab Al-Quran juga ada 99 nama Zat yang Esa itu ditulis dalam bahasa Arab. Jika kita berhitung pada dari keempat kitab itu yang ditulis berdasarkan versinya, maka akan ada 999 nama bagi Zat yang Maha Esa itu yang satu saja, yaitu Allah. Diterangkan di dalam kitab Fathur Rahman berbahasa Arab, yaitu pada halaman 523 disebutkan bahwa nama Allah itu tertulis di dalam Al-Quran sebanyak 2696 tempat. Apa kira hikmah yang dapat kita ambil? Mengapa begitu banyak nama Allah? Zat yang Maha Esa itu bagi kita Allah. Zat yang Maha Esa berpesan, wahai hambaku, janganlah kamu sekalian lupa kepada namaku. Maksudnya Allah itu namaku dan Zatku, dan tidak ada dia akan pernah bercerai namaku dan Zatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menurunkan 100 kitab pada para nabi-nabinya, kemudian ditambah 4 kitab lagi, sehingga jumlahnya keseluruhan kitab yang telah diturunkannya berjumlah 104 buah kitab. Dan yang 103 buah kitab itu rahasianya terhimpun di dalam Al-Quranul Karim. Dan rahasia Al-Quranul Karim itu pun rahasianya terletak pada kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan kalimat La ilaha illallah. Jika ditulis dalam bahasa Arab ada 12 huruf, dan jika digugurkan 8 huruf pada awal kalimat La ilaha illallah, maka akan tertinggal 4 huruf saja, yaitu Allah. Makna kalimat Allah itu adalah sebuah nama saja
sekalipun digugurkan satu persatu, nilainya tidak akan pernah berkurang, bahkan akan mengandung makna dan arti yang mendalam dan mengandung rahasia penting bagi kehidupan kita selalu umat manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang paling sempurna. Allah jika diarabkan maka ia akan berhuruf dalam alif, lam di awal, lam di akhir, dan ha seandainya kata itu kata ingin kita melihat kesempurnaannya, maka gugurlah satu persatu atau huruf demi hurufnya. Gugurkan huruf pertama yaitu huruf alif, maka akan tersisa 3 huruf. 3 huruf saja. Sebelum dilanjutkan, maka kita sejenak break dulu ya. Break dulu, minum dulu ya. Minum dulu sebentar. Baiklah, saudara-saudara sekalian, saya akan lanjutkan lagi, yaitu yang tadi yaitu diulang lagi ya, diulang lagi. Apabila satu persatu atau huruf demi huruf yang digugurkan, huruf pertama yaitu huruf alif, maka akan tersisa 3 huruf saja dan bunyinya tidak Allah lagi, tetapi akan berbunyi lillah, artinya bagi Allah. Dari Allah kepada Allah lah hamba kembalinya segala makhluk. Gugurkan huruf kedua yaitu huruf lam awal. Lam maka akan tersisa 2 huruf saja dan bunyinya tidak lillah lagi, tetapi akan berbunyi lahu, lahu mafis samawati wal ardi, artinya bagi Allah segala apa saja yang ada pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Lalu digugurkan huruf ketiga yaitu huruf lam akhir. Lam maka akan tersisa 1 huruf saja dan bunyinya tidak lagi, tetapi hu awal, yaitu hu awal hayyul qayyum, yang artinya zat Allah yang hidup dan berdiri sendiri ya. Kita perhatikan kalimat hu, ringkasnya dari kalimat huwa ya. Sebenarnya setiap kalimat huwa artinya zat. Misalnya qul hu Allahu ahad, ya, qul hu Allahu ahad artinya zat yang bersifat kesempurnaan yang dinamai Allah.
Yang dimaksud kalimat hu itu menjadi berbunyi artinya zat bagi supi. Nah, seperti itu. Napas kita yang keluar masuk masa kita masih hidup ini berisi amal batin, yaitu hu. Kembali napas turun kita ulangi lagi ya, karena tadi sebentar minum dulu sebentar ya. Kita lanjutkan kembali, yaitu kita akan diulangi lagi sampai ini. Napas kita yang keluar masuk semasa kita masih hidup ini berisi amal batin, yaitu hu. Kembali napas turun diisi dengan keluar Allah ke bawah, tidak ada terbatas, dan ke atas tidak ada terhingga. Perhatikan beberapa pengguguran di bawah ini. Ketahuilah olehmu, jika pada kalimat Allah itu kita gugurkan lam pertama dalam lam kedua, maka tinggal dua huruf yang awal dan huruf yang akhir. Ya, sekali lagi. Ketahui pula olehmu, jika pada kalimat Allah itu kita gugurkan lam pertama dan lam kedua, maka tinggallah dua huruf yang awal dan huruf yang akhir. Seperti itu ya. Atau dipanggil di pangkal dan di akhir, yaitu huruf alif dalam huruf ha. Dibaca kalimat ini atau tidak dibaca lagi dengan napas yang keluar masuk, dan tidak dibaca lagi dengan napas ke atas atau ke bawah, tetapi hanya dibaca dengan titik. Kalimat jika dituliskan dengan huruf Arab terdiri dua huruf. Artinya dalam bahasa disebut intaha atau kesudahan dan keakhiran. Sekali lagi ya. Kalimat jika ditulis dengan huruf Arab terdiri dua huruf. Artinya dalam bahasa disebut intaha atau kesudahan dan keakhiran. Seandainya saja kita berjalan mencari Allah, tentu akan ada permulaannya dan tentunya juga akan ada kesudahannya. Akan tetapi kalau sudah sampai ke lafaz zikir maka sampailah perjalanan itu ke tujuan yang dimaksudkan, atau silahkan bertanya kepada ahlinya selanjutnya. Seperti itu Bu, Pak ya. Nah, digugurkan huruf awal yaitu huruf alif dan gugurkan huruf akhirnya yaitu huruf ha, maka akan tersisa dua buah huruf di tengahnya, yaitu huruf lam pertama, lam alif, dan huruf lam kedua, lam nafiah. Kaidah para sufi menyatakan tujuannya adalah jika berkata la tidak ada Tuhan, ila ada Tuhan, nafi mengandung isbat,
isbat mengandung nafi. Tiada bercerai atau terpisah. Nafi dan isbat itu selanjutnya gugurkan huruf lam kedua dan huruf hu, maka yang tertinggal jika dua huruf, yaitu huruf alif dan huruf lam yang pertama. Kedua huruf yang tertinggal itu dinamai alif latif, dan kedua huruf itu menunjukkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Bu. Jadi kita dengarkan baik-baik supaya ini jangan sampai gagal paham, Bu. Jadi ini menyangkut kehidupan di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Maka kita akan lanjutkan kembali. Maksudnya ma'rifat yang sema'rifatnya dalam artinya yaitu mendalam, bahwa kalimah Allah bukan nakirah. Kalimah Allah adalah ma'rifat, yaitu isyarat dari huruf alif dan lam yang pertama pada awal kalimah Allah. Gugurkan 3 huruf sekaligus, yaitu huruf lam pertama, yaitu lam kedua, dan hu, maka tinggal huruf yang paling tunggal dari segala, yaitu tunggal, yaitu huruf alif atau alif tunggal yang berdiri sendiri. Kita ulangi lagi ya, Bu ya, Pak dan saudara-saudara lain ya. Gugurkan 3 huruf sekaligus, yaitu huruf lam pertama, lam kedua, dan hu, maka tinggallah huruf yang paling tunggal dari segala yang tunggal, yaitu huruf alif atau alif tunggal yang berdiri sendiri. Seperti itu, Bu ya. Jadi tidak ada yang menyamai seperti itu. Berilah tanda pada huruf alif yang tunggal itu dengan tanda atas, bawah, dan depan, maka akan berbunyi a, i, u. Dan setiap berbunyi a, maka dipahamkan adanya zat Allah. Begitu juga pula dengan bunyi i dan u ya, dipahamkan ada zat Allah. Dan jika semua bunyi itu a, i, u, dipahamkan ada zat Allah ya. Sekali lagi, dipahamkan ada zat Allah, dan jika semua bunyi itu a, i, u, dipahamkan ada zat Allah. Berarti segala bunyi suara di dalam alam, baik itu yang terbit atau datangnya dari alam nasar yang 4, yaitu tanah, air, angin, dan api, maupun yang datangnya dan keluar dari mulut makhluk, ada zat Allah. Penegasannya, bunyi atau suara yang datang dan terbit dari apa saja, kesemuanya itu berbunyi Allah. Nama dari zat yang Maha Esa, sedangkan huruf alif itulah dasar asal dari huruf Arab yang banyaknya ada 28 huruf. Sekali lagi ya,
Dari huruf Arab yang banyaknya ada 28 huruf. Dengan demikian, maka jika kita melihat huruf alif, maka akan kita telah melihat 28 huruf yang ada. Lihat dan perhatikan. Ya. Sebuah biji pada tumbuh-tumbuhan, dari biji itulah asal usul segala urat, batang, daun, ranting, dan dahan, buah-buahan. Itu menunjukkan suhudul wahdah fil kasrah. Suhudul kasrah fil wahdah, pandang yang satu kepada yang banyak dan pandang yang banyak kepada yang satu. Maka yang ada hanya satu, yaitu zat dan dari zat itulah datangnya alam beserta isinya. Sebelumnya saya tadi minum dulu, jadi ini diulang kembali ya, diulang kembali sekali lagi. Saya mohon maaf dan saya mau mulai dilanjutkan lagi. Suhudul wahdah bil kasrah. Suhudul kasrah bil wahdah, pandang yang satu kepada yang banyak dan pandang yang banyak kepada yang satu. Maka yang ada hanya satu saja, yaitu satu zat, dan dari zat Allah itulah datangnya alam semesta isinya. Al-Quran yang jumlahnya ayat 6.666 ayat akan terhimpun ke dalam suratul Fatihah, dan suratul Fatihah itu akan terhimpun pada bismillah, dan basmalah itu akan terhimpun pada huruf ba, dan huruf ba akan terhimpun pada titiknya, yaitu nuktah. Jika kita tilik dengan jeli, maka titik itulah yang akan menjadi segala huruf. Terlihat banyak padahal satu, dan terlihat satu padahal ia banyak. Selanjutnya, huruf-huruf lafal Allah yang telah digugurkan, maka tinggallah 4 huruf, yaitu yang ada di atas lafal Allah tadi, yaitu huruf tasjid bergigi 3, terdiri dari 3 huruf alif. Di atas tasjid adalah 1 huruf alif. Keempat huruf tasjid itu adalah isyarat bahwa Tuhan itu ada. Maka wajib bagi kita untuk mentauhidkan asma Allah, afal Allah, sifat Allah, dan zat Allah. Langkah terakhir, gugurkan keseluruhan, maka yang akan tinggal adalah kosong. La syautun, saya ulangi, la sautun wala harfun, artinya tidak ada huruf dan tidak ada suara. Inilah kalam Allah yang qadim dan tidak bercerai dan terpisah sifat dengan zat.
ulangi ya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tarku mawiyalah meninggalkan selain Allah. Zat Allah saja yang ada. La mawjuda illallah. Tidak ada yang ada, hanya Allah. Sekali lagi. La mawjuda illallah. Artinya tidak ada yang ada, hanya Allah. 9 kali sudah kita menggugurkan kalimat Allah. Seandainya juga belum dapat dipahami, maka tayangkanlah kepada ahlinya. Saya ulangi ya Bu. Seandainya Ibu Bapak belum memahami ya, maka Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tanyakanlah kepada ahlinya. Dan insya Allah seperti itu Bu ya, untuk menjelaskan tadi. Dan untuk selanjutnya yang namanya Bu, Pak, saudara-saudara sekalian, yang namanya sufi atau calon sufi yaitu meluruskan atau menuturkan perjalanan tasawuf. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang namanya sufi atau calon sufi atau yang memperdalam ilmu sufi itu tidak lepas dengan perjalanan juhud ya. Juhud, saya tenangkan saja ya. Seperti apa juhud itu? Nah, saya akan menerangkan masalah juhud ya. Yang pertama, juhud seluruhnya terdapat di antara 2 kalimat dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, supaya kamu tidak berduka atas apa yang luput darimu dan tidak terlalu gembira atas apa yang diberikannya kepadamu. Maka barang siapa yang tidak berduka atas apa yang telah lewat, dia atau tidak terlalu bergembira dengan yang didapat, dia akan telah mengambil juhud dalam kedua sisi atau secara sempurna. 2. Juhud di dunia adalah pendek, angan-angan bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan menjauhi yang halal dan yang haram. 4. Ayat 3. Juhud adalah perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan binasa orang yang hemat dan tidak akan menjadi miskin orang yang juhud. Utama juhud adalah menyembunyikan juhudnya. Lagi, seutama-utamanya juhud adalah menyembunyikan juhudnya. 6. Juhud adalah kekayaan. 7. Orang yang juhud terhadap dinar dan dirham adalah lebih mulia daripada dinar dan dirham.
8, juhudlah di dunia, niscaya Allah akan memperlihatkan kepadamu aib-aib dunia itu, dan janganlah engkau lalai, maka sungguhnya engkau bukanlah orang yang tidak mengerti akan dirimu sendiri. Beruntunglah orang yang juhud di dunia, yang merindukan kehidupan akhirat. Mereka adalah orang yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan tanah, sebagai tilam air untuk mencuci, Al-Quran sebagai syiarnya, dan doa sebagai bantalnya. Kemudian mereka meninggalkan dunia sama sekali sebagai yang ditempuh oleh Masih Isa al-Masih alaihissalam. Ke-10, kekayaan yang paling mulia adalah meninggalkan banyak keinginan. Ke-11, sesungguhnya orang yang juhud di dunia, hati mereka menangis walaupun mereka tertawa. Kesedihan mereka bertambah walaupun mereka berbahagia. Dan mereka membenci diri mereka walaupun mereka senang dengan rezeki. Saya ulang lagi, walaupun mereka senang dengan rezeki yang dikaruniakan kepada mereka. 12, tidak ada kejuhudan atau yang lebih utama seperti kejuhudan terhadap segala hal yang haram. Ke-13, Imam Ali AS berkata dalam menyifati orang-orang yang juhud, mereka adalah orang-orang yang tinggal di dunia, tetapi mereka bukan termasuk penghuninya. Mereka hidup di dunia, tetapi mereka seperti yang bukan berasal dari dunia. Ke-14, ini merupakan yang terakhir ya. Ini merupakan yang terakhir. 14, jika engkau tidak membutuhkan sesuatu, maka tinggalkanlah ia dan ambillah yang engkau butuhkan saja. Maka keterangan di sini juhud itu berarti meninggalkan kelezatan dunia. Jadi cenderung terhadap perjalanan rohaniah ya, yaitu akhirat. Sebelumnya tadi sudah selesai menerangkan apa yang saya terangkan tadi, dan untuk selanjutnya saya akan menerangkan lagi masalah beberapa mukasafah yang dialami oleh para wali ya. Jadi saya ulang lagi, beberapa mukasafah yang dialami wali seperti itu ya. Ada wali yang mampu menyikap alam gaib hingga dinding dan kegelapan tidak menghalanginya untuk melihat apa yang dilakukan orang-orang di dalam rumah mereka. Terus ada wali yang ketika berjumpa dengan orang pezina, pemabok, pencuri, pencela, atau orang yang suka berbuat zalim, ia melihat goresan tanah hitam pada anggota tubuh mereka yang melakukan maksiat. Ali Abi Yazid Ibnu Arab, termasuk wali Allah, menempati, saya ulangi, termasuk wali yang menempati makom ini. Mukasafah ini harus bagi orang yang bersifat wara atau orang yang benar-benar menjauhi maksiat dan subhat. Ada wali yang jika ada orang yang ribut atau diam di
majelisnya, ia mengetahui derajat dan apa yang akan terjadi dengan orang itu. Kenyataannya sesuai dengan apa yang dikatakan wali itu, dan ia selamanya tidak akan salah. Diceritakan bahwa ada seseorang laki-laki ribut di majelis Abu Marjan. Lalu orang itu disuruh keluar. Abu Marjan berkata, kamu akan melihat keadaan ketahuan. Saya ulangi ya. Kamu akan melihat keadaannya setahun kemudian. Sebagian orang yang hadir meminta penjelasan. Lalu Abu Marjan berkata, ia akan menganggap dirinya Imam Mahdi. 20 tahun kemudian, saya ulangi lagi, 20 tahun kemudian apa yang dikatakan Abu Marjan terjadi. Kemampuan itu berasal dari ilmu laduni. Nah, seperti itu Bu, Pak, saudara-saudara kalian. Dan ada wali yang terkala bangun tidur, di hadapannya sudah tersedia minuman dari madu, susu, dan air. Lalu dia meminumnya. Terus ada juga wali yang mampu mengetahui alam rohani yang berbeda dengan alam fisik, tetapi ia tidak menggelutinya. Sekali lagi, tetapi ia tidak menggelitinya. Seperti itu. Dan ada wali yang mampu mengetahui rahasia batu-batu mineral dan semacamnya. Ia mengetahui aksiat, rahasia, dan bahaya dari batu-batu itu. Ada wali yang dianugerahi makam bisa memahami Allah dan mendengar tanda-tanda kekuasaannya, sehingga ia bisa mendengar ucapan benda-benda mati. Apakah kemampuan itu termasuk hal yang biasa atau luar biasa, tergantung pada tingkatan pemahaman terhadap ucapan benda mati. Yang termasuk hal luar biasa ada 2 macam. Yang pertama merujuk pada orang yang mendengarnya, yakni kemampuan memahami hakikat ucapan benda mati. Kedua, merujuk pada ucapan benda mati itu sendiri melalui keramah. Misalnya bertasbihnya, kerikil di telapak tangan sebagai sahabat. Apabila seorang hamba memperoleh makom ini, maka ia akan mendengar semua benda mati bertasbih dengan bahasa yang jelas seperti bahasa manusia. Ada wali yang dianugerahi kemampuannya menyikap dunia tumbuh-tumbuhan, semua tumbuh-tumbuhan dan rumput, memberitahukan kepada wali itu sari-sari yang dikandungnya baik yang berbahaya atau yang berkhasiat. Tumbuh-tumbuhan itu berkata, hai hamba Allah, khasiatku begini dan bahayaku begini. Saya ulangi, khasiatku begini dan bahayaku begini. Ada wali yang dikaruniai kemampuan bergaul dengan binatang-binatang, mengucapkan salam kepada dengan bahasa yang jelas dan memberitahunya tentang khasiat-khasiat yang dikandungnya. Dan ada wali yang diberi kemampuan menyibak perjalanan hidup orang yang masih hidup. Rahasia-rahasia yang diberikan kepada orang itu sesuai dengan keadaannya.
Dan bagaimana perkembangan ibadahnya adalah perjalanan hidupnya. Dan ada wali yang diberi kemampuan melihat hal-hal yang tidak mungkin melalui janetera dan merubah yang kasar menjadi lembut dan sebaliknya. Ada wali yang diberi kemampuan meramalkan hal-hal jelek yang akan terjadi, lalu ia meminta dihindarkan sehingga ia tidak terkena hal buruk itu. Terus ada wali yang diberi kemampuan ilmu astrologi, cara-cara sistematis dan menyeluruh. Dan ada wali juga yang dianugerahi kemampuan mencapai ilmu-ilmu ilahiyah dan diberitahu secara untuk mencapainya seperti persiapan yang harus dilakukan, etika dalam mencari dan mengamalkan itu. Memang dan menyebarluaskan secara menjaga hati dari hal-hal yang merusak. Semuanya cara itu adalah satu kesatuan yang tersembunyi. Sebentar ya, saya mau minum dulu ya. Minum dulu sebentar ya. Saya haus. Hausnya luar biasa nih ya. Malam alhamdulillah. Walaupun malam tetap Allah melindungi dan memberkati, memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan ini akan saya lanjutkan karena waktunya masih lama ya. Masih berapa lama lagi, Lang? 10 menit lagi ya. Iya. Dan saya lanjutkan ya. Ada wali yang dikaruniai kemampuan mengetahui tingkatan ilmu-ilmu teoritis, ide-ide yang cemerlang, dan bentuk-bentuk kesalahan pemahamannya. Kemampuan membedakan antara prasangka dan ilmu. Berbagai hal yang terjadi di antara alam arwah dan alam fisik, sebab terjadinya dan perjalanannya rahasia ilahi di alam itu serta sebabnya. Ada wali yang mampu menangkap alam taswir, alam taksin, alam benda-benda mati, bentuk-bentuk suci dan jiwa tumbuhan yang mestinya diketahui akal dalam bentuk dan disusun yang baik. Rahasia-rahasia kelemahan, kelembutan dan rahasia orang-orang yang bersifat. Ada wali yang mampu menguak tingkatan kutub bumi. Nah, seperti itu. Saya lanjutkan lagi ya, Bu. Ada wali yang mampu menguak benda-benda yang memantulkan cahaya, benda-benda yang langgeng, benda-benda yang abadi, rahasia alam dan kemampuan untuk menjaga dan menyampaikan amanah kepada orang-orang berhak. Lalu ada wali yang dianugerahi pengetahuan tentang simbol-simbol penghitungan dan firasat. Nah, itu. Terus ada juga wali yang disingkapkan baginya dunia lain. Saya ulangi, ada wali yang disingkapkan baginya dunia lain, mampu menyingkap kebenaran dan pendapat yang benar
atau mazhab-mazhab yang lurus dan syarat-syarat yang telah diturunkan. Begitu juga ada wali yang terlihat sebagai orang alim. Allah telah menghiasi mereka dengan pengetahuan suci sebagai sebaik-baiknya hiasan. Terus juga ada wali yang dianugerahi kewibawaan, ketenangan, teguh pendiriannya, dan kemampuan mengetahui tipu. Sekali lagi, kemampuan mengetahui tipu muslihat dan rahasia-rahasia yang tersembunyi dan sejenisnya. Ada wali yang mampu berbicara tetapi tidak terlihat. Siapa yang diajak bicara, ia berbicara dengannya dan mendengar pembicaranya itu. Baik pembicaranya muncul tanpa dipikir sebelumnya atau sebagai jawaban atas pertanyaan secara seketika serta memberi dan menjawab salam. Ada wali yang naik makomnya hingga ia mampu membicara kepada malaikat. Saya ulangi, hingga ia mampu berbicara kepada malaikat dan bercakap-cakap dengannya. Apabila orang hamba mencapai makom ini, maka ia bisa memanggil dan berhubungan dengan apabila ia hanya berbicara kepadanya, maka malaikat tidak menjawabnya. Tapi apabila pembicaraan antara mereka benar, mereka akan saling berbicara, dan apabila ia mengalami hal tersebut, maka malaikat akan menolongnya. Terus ada wali yang mampu mengatakan sesuatu yang belum terjadi dan memberitakan hal-hal gaib, ya, sebelum tampak. Dalam hal ini ada 3 bentuk yang mungkin terjadi. Mereka penyampaian lisan dan pertemuan Ibnu Mukallad mengalami 3 hal tersebut. Ada wali yang disingkapkan baginya alam keraguan, kekurangan, kelemahan, dan rahasia-rahasia perbuatan. Dan juga ada wali yang diperlihatkan pada alam jin dan tingkatan derajatnya mereka beserta tingkatannya dan tingkatannya ajab. Sebelumnya saya minum dulu supaya ini haus banget ya. Minum dulu. Baiklah, saudara-saudara sekalian, saya akan dilanjutkan kembali karena sudah terlalu malam ya. Saya akan melanjutkan tingkatan tersebut. Di sini ada wali yang mampu mengetahui sifat-sifat manusia. Sebagian manusia tertutup sifatnya dan sebagian lain berbuka. Mereka mempunyai tasbih khusus yang bisa diketahui oleh wali. Apabila ia mendengarkannya, Ibnu Arabi berkata, kita telah sama menyaksikan karomah seperti ini. Sebaiknya wali menuju makom yang mulia sehingga ia mampu mengatakan jadilah, maka sesuatu yang dikehendaki itu terjadi dengan izin Allah. Makom ini sangat mulia dan merupakan bukti terbesar kewalian seseorang
Nabi Isa alaihissalam berkata, "Aku bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit lepra dan menghidupkan orang mati dan dengan izin Allah." Surat Al-Imran ayat 49. Masuk akal jika Allah memuliakan wali dengan memberikannya karomah. Sungguhnya karomah yang diterima seorang wali merupakan penghormatan kepada Nabi SAW, karena wali tersebut telah mengikuti dan menjalankan ajaran-ajaran sehingga ia pantas mendapatkannya. Terus ada wali yang naik menuju alam gaib. Lalu ia melihat di sebelah kanan alam itu ada sebuah pena yang menulis kejadian-kejadian di Lauh Mahfuz dalam bentuk-bentuk huruf yang bersakral dan bertitik. Hal tersebut untuk membedakan beberapa bentuk dan jenis makhluk seperti golongan manusia, makhluk berkaki 4, makhluk bersayap, macam-macam benda mati, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya. Orang yang mempunyai makom ini selalu berusaha memiliki huruf yang tertulis dalam susunan yang rapi tersebut. Apabila penelitiannya lama padahal visinya pendek, maka Allah membuatnya rendah hati dan mohon kepada Allah untuk menghapuskannya. Ada wali yang menjaga diri dari makanan, minuman, dan baju yang syubhat atau tidak jelas kehalalan dan keharamannya, apalagi dari yang haram. Hal ini ditandai dengan tanda yang ditujukan oleh Allah dalam dirinya atau dalam sesuatu yang haram dan syubhat itu. Sepertinya yang dialami Al-Haris Al-Muhasibi, apabila dihidangkan kepadanya maka yang syubhat tiba keluar keringat dari jari-jarinya. Begitu pula yang terjadi pada Abu Yazid Al-Bustami ketika mengandungnya. Tangannya tidak pernah menyentuh makanan syubhat. Bahkan tangannya menggenggam sendiri ia menemukan makanan syubhat. Wali lain merasa mual memakan makanan syubhat sehingga memuntahkannya kembali. Ada juga makanan syubhat ini di hadapan orang wali berubah menjadi darah atau ulat berwarna hitam atau babi atau lain. Nah, sekian saja yang kami utarakan, yang kami bisa dibahas malam hari ini dan diutarakan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan saya, karena saya juga manusia biasa ya di dalam kehidupan ini, dan saya mohon dimaafkan atau dimaklumi, dan saya tidak akan lama lagi. Ditutup oleh kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.